Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di kuliah asinkronus dari teori medan klasik, melanjutkan kuliah sinkronus sebelumnya. Kita sudah sampai di pembahasan mengenai top down approach dalam menurunkan persamaan medan Einstein ya. Jadi top down approach ini artinya kita menurunkan persamaan Einstein dari suatu first principle ya, suatu fundamental principle yang mana fundamental principle itu kita ambil adalah uh, principle of least action ya, atau least action principle. Artinya kita mulai dari satu Lagrangian ya, dan Lagrangian itu kita integralkan untuk mendapatkan aksi ya, dan dari situ kita terapkan prinsip aksi minimum seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah aksinya, dinamakan sebagai Einstein-Hilbert action ya, aksi Einstein-Hilbert. Kenapa? Karena yang pertama kali meninjau pendekatan top down approach ini adalah David Hilbert, seorang matematikawan Jerman dari Göttingen University. Ya, dari Göttingen University, dia adalah orang yang pertama kali meninjau atau mencoba menurunkan persamaan Einstein dari prinsip aksi minimum. Dan untuk melakukan itu, maka dia harus mengasumsikan atau mengambil asumsi tentang apa Lagrangian dari geometri atau Lagrangian dari medan gravitasi. Di sini Hilbert mengambil Lagrangian medan gravitasi adalah suatu bentuk skalar yang paling sederhana yang dikonstruksi dari turunan atau derivatif maksimal derivatif orde kedua dari tensor metrik, yaitu adalah Ricci scalar. Nah, ini adalah medan Lagrangian materi, ya, Lagrangian medan lain selain gravitasi. Ini ada dua kappa, ini suatu konstanta yang sebagai konstanta pembanding. Nah, pemilihan Lagrangian gravitasi ini merupakan apa ya, istilahnya adalah suatu Occam-Razor principle ya, suatu prinsip dalam sains yang dimana kita berpendapat bahwa jika ada lebih dari satu teori atau proposal yang diajukan untuk menjelaskan suatu fenomena alam, maka teori yang paling benar adalah teori yang paling sederhana atau teori yang paling bisa menjelaskan fenomena tersebut dengan sesedikit mungkin bahan atau sesedikit mungkin asumsi. Nah, Hilbert menggunakan prinsip Occam-Razor tersebut ketika dia memilih R atau Ricci scalar sebagai Lagrangian gravitasi. Kenapa? Karena secara prinsip, secara matematis, ada lebih dari satu bentuk skalar yang bisa dikonstruksi, ya, yang secara secara prinsip tidak bertentangan dengan syarat-syarat mutlak yang kita perlukan untuk mengkonstruksi Lagrangian ya. R ini yang paling minimum, tapi kita juga bisa mengkonstruksi dari R mu nu, atau R kuadrat ya, atau R pangkat N ya, atau R mu pangkat N, dan lain sebagainya, ya kan. Tentu saja mereka bentuk ini mereka akan menghasilkan kemungkinan persamaan gerak dengan derivatif ordenya lebih dari 2. Ya, atau sangat nonlinear. Tapi secara prinsip itu tidak melanggar Lagrangian, ya kan. Lagrangian itu yang penting adalah dia bahwa harus real dan harus scalar. Nah, Hilbert mengambil yang paling sederhana. Oke, dari situ kita bisa mulai atau Hilbert mulai dari aksi berikut ya. Ini adalah aksi Einstein-Hilbert. Dan dari sini kita menerapkan prinsip aksi minimum, yaitu bahwa variasi aksi harus sama dengan 0. Tapi variasi aksi terhadap apa? Ya kan? Karena di sini kita ingin mencari persamaan untuk medan gravitasi, ya, di mana medan gravitasi itu direpresentasikan oleh tensor metrik, ya. Maka
kita menurunkan aksi terhadap tensor metrik, atau kita memvariasikan aksi terhadap tensor metriknya. Ya. Jadi di sini kita ingin mencari persamaan medan gravitasi, karena kita memvariasikan aksi terhadap tensor metriknya. Tensor metriknya bisa Anda ambil baik kovarian ataupun kontravarian, tidak ada masalah ya. Di sini saya akan mengambil yang kontravarian, karena saya ingin dapatkan persamaan di sini yang fully kovarian. Tapi Anda pun bisa juga melakukan variasi aksi terhadap tensor metrik yang kovarian, maka nanti Anda akan dapatkan persamaan yang fully kontravarian, sama saja. Baik, kita mulai. Jadi di sini prosedurnya adalah sebagai berikut. Saya memvariasikan aksi ini, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada, mungkin saya buka saja ya ininya. Di sini saya memvariasikan terhadap akar minus G gitu ya, mengalihkan R, min 2 kappa, L, M. Oke, mungkin untuk memudahkan saya akan saya akan tulis dalam dua suku integralnya ini. Integral pertama adalah variasi dari akar minus G mengalihkan R, ya, integral D4X, ya. Lalu variasi kedua, saya akan keluarkan 2 kapanya, ya. Ini adalah integral dari variasi, ya, akar minus G Lm integral terhadap 4X. Anda perhatikan bahwa kenapa saya masukkan akar minus G ini, karena akar minus G ini ketika divariasikan belum tentu 0 ya. Dia hanya 0 ketika kita punya ruang yang flat atau datar. Ketika ruangnya tidak datar, maka variasi terhadap akar dari minus determinan G secara umum tidak 0. Jadi kita harus perhitungkan. Oke, untuk memudahkan penurunan, mungkin saya akan bagi dua ini pekerjaannya. Ini bagian 1, ya. Ini bagian 2. Kita kerjakan satu persatu dulu. Bagian 1 kita kerjakan. Ya. Nah, bagian 1 itu adalah integral dari variasi akar minus G mengalihkan R D4X. Nah, ini adalah perkalian dua buah fungsi, jadi saya bisa tulis secara eksplisit adalah sebagai berikut ya. Saya mengerjakan dua suku, yaitu di sini adalah variasi dari akar minus G, ya, mengalihkan R, ditambah integral dari akar minus G mengalihkan variasi R. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita coba lihat tinjau suku pertama ini. Di suku pertama ada variasi terhadap akar minus G. Ini bisa kita lihat dulu ya. Akar minus G divariasikan, ya. Ini kan kita tahu variasi itu bekerja seperti halnya diferensial bekerja, ya. Jadi ketika saya memvariasikan suatu fungsi, itu sama seperti saya menurunkan fungsi tersebut, ya kan, dikalikan dengan diferensial dari variabel yang saya variasikan. Jadi maksudnya seperti ini kan adalah A minus G pangkat setengah, maka ketika saya variasikan, saya punya setengah di sini, gitu kan. Lalu saya punya seperakar min G di sini, lalu saya punya variasi dari minus G, ya, atau minus dari variasi G, gitu ya. Saya keluarkan aja minusnya. Nah, ini kan saya berarti punya min setengah akar minus G. Nah, apa itu variasi dari G? Variasi dari G kita sudah pernah meninjau ya.
di beberapa video sebelumnya ya. Kalau tidak salah dalam subtopik mengenai some useful formula, ya, some useful formulas. Di sini saya tidak perlu flashback lagi ke video tersebut. Anda bisa mencari videonya sendiri. Kita bisa atau saya tinggal menurunkan hasilnya saja bahwa variasi dari G itu kalau Anda ingat ini adalah G ya dikali dengan G mu nu kontravarian dikalikan dengan variasi G mu nu kovarian ya. Nah, karena saya ingin memvariasikan aksinya terhadap G mu nu kontravarian, maka saya bisa tulis delta G ini terhadap delta G mu nu kontravarian ya. Kalau Anda ingat untuk men-switch dari kovarian ke kontravarian atau sebaliknya, maka saya punya minus di sini ya. Minus G, di sini jadi G mu nu kovarian, dikalikan delta G mu nu kontravarian. Oke, jadi ini yang saya masukkan ke sini ya. Jadi sekarang ini menjadi, kalau saya tuliskan ya, menjadi ada minusnya di cancel. Nah, Anda punya G dibagi dengan akar minus G. Atau mungkin saya tulis di sini saja ya. Jadi di sini delta akar minus G ini berarti saya punya setengah ya. Ada minus gitu ya. Nah, Anda lihat minus G, ini saya tulis dulu, seperakar min G, lalu dikalikan dengan ini semua ya. Nah, minus G ya, minus G ini kan bisa saya tulis sebagai bisa saya tulis sebagai akar minus G kuadrat, ya kan? Anda bisa tulis bahwa Anda bisa lihat bahwa minus G ini bisa ditulis sebagai akar min G dikuadratkan, ya kan? Dikalikan sisanya G mu nu kovarian dikalikan delta G mu nu kontravarian. Nah, kenapa tadi saya bisa menuliskan seperti itu? Berarti saya bisa meng-cancel ini ya. Maka sekarang saya punya di sini ada min setengah akar minus G, G mu nu, delta G mu nu kontravarian. Oke, nah ini bentuk yang penting akan muncul beberapa kali, jadi mungkin saya akan inventarisir dulu bentuk ini ya, bahwa delta akar minus G ini dapat kita tulis sebagai min setengah dikalikan akar minus G dikalikan G mu nu kovarian dikalikan delta G mu nu kontravarian. Oke, ini mungkin akan muncul beberapa kali, jadi kita tinggal merujuk saja ke hasil ini. Baik, sekarang kita kembali ke persamaan 1 ya, persamaan induk 1 ini. Maka saya punya delta minus G. Jadi persamaan 1 tadi menjadi integral, nah delta minus G itu suku pertama, jadi saya keluarkan min setengahnya ya. Akar min G dikalikan G mu nu kovarian, ada R-nya di sini ya kan, dikalikan delta G mu nu kontravarian D4X, sorry. Nah, ditambah suku keduanya belum kita kerjakan ya. Ini adalah variasi dari R. Gitu ya. Nah, kalau Anda lihat suku pertama dari bentuk 1 ini, dia sudah memenuhi bentuk yang kita inginkan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sekarang integrannya mengalihkan delta G mu nu kontravarian, ya kan? Kalau Anda perhatikan di sini persamaan ini kalau boleh saya hapus ya. Persamaan ini ya, variasi prinsip aksi minimum ini ya, ini akan menghasilkan sesuatu integral gitu kan, di mana integral ini punya integran mengalihkan delta
G mu nu kontravarian, ya kan? Dan ini kan kita syaratkan sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ini kita syaratkan sama dengan 0, maka integran inilah yang akan menjadi persamaan medan gravitasi. Ya. Nah, jadi kita ingin bahwa integran dari integral aksi itu adalah sesuatu yang mengalihkan delta G mu nu kontravarian. Nah, itu yang kita dapatkan di suku pertama ini. Tinggal sekarang yang suku keduanya bagaimana? Oke, suku keduanya ini berarti well, ini variasi dari R. Jadi ini sepertinya perlu kerja juga ya, perlu sedikit kerja keras. Kita coba tinjau variasi dari R. Apa itu variasi dari Ricci scalar? Ya, kita tahu Ricci scalar itu dikonstruksi dari G mu nu, kontraksi G mu nu dan tensor Ricci. Ya, jadi dengan kata lain, maka variasi dari Ricci scalar itu berarti bisa saya tulis dalam dua suku, yaitu variasi dari G mu nu, atau ini saya tulis saja di belakang ya, karena sama saja. Ini berarti saya punya R mu nu mengalihkan variasi G mu nu kontravarian, ditambah G mu nu kontravarian mengalihkan variasi R mu nu. Ini dua suku ini yang saya masukkan ke dalam suku yang mengandung delta R. Ya. Oke, jadi kalau saya bisa tulis dulu sistematisasi apa yang sudah kita dapatkan di persamaan satu ini. Jadi persamaan satu ini mengandung 3 suku, ya. Atau gini, saya akan tulis ini. Gini, ini kan ada 3 suku ya, yaitu suku pertama dan suku kedua dan ketiga, karena suku kedua ini dapat dipecah menjadi 2 suku ya. Jadi suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Ini dalam tanda integral tentunya. Nah, Anda bisa lihat bahwa suku pertama dan suku kedua ini bisa digabungkan kan, karena sudah berupa sesuatu dikalikan delta G mu nu kontravarian. Ya. Jadi, sekarang saya bisa menulis I ini menjadi, saya gabungkan suku pertama dan suku kedua, saya keluarkan akar minus G-nya. Nah, di sini Anda lihat bahwa ini adalah R mu nu, ya, dikalikan min setengah G mu nu R. Ini mengalihkan delta G mu nu. Ini ditambah, ya, suku ketiga. Suku ketiga ini adalah akar minus G dikalikan G mu nu dikali delta R mu nu D4X. Oke, ini adalah bentuk suku pertama. Kalau Anda lihat, suku pertama ini sudah mengandung bentuk dari persamaan Einstein minimal yang di sebelah kiri ya, ruas kirinya. Tetapi kita ada suku tambahan ini, maka kita harus kerjakan dulu. Kita harus lihat apa hasil akhir dari hasil paling sederhana dari suku ketiga ini. Ya. Oke, jadi inilah variasi terhadap Ricci scalar, ya. Dan akar minus G, kalau saya uraikan bisa menjadi seperti ini. Baik, sekarang tugas saya tinggal menyelesaikan suku ketiga ini. Kita coba tinjau ya. Sekarang apa itu delta R mu nu? Apa itu R mu nu? Kita tahu bahwa R mu nu itu Ricci tensor Ricci, itu dikonstruksi dari turunan dan perkalian Christoffel simbol ya. Maka R mu nu itu bisa saya tuliskan sebagai misalnya di sini adalah rho mu nu, rho minus gamma rho mu rho, nu gitu ya, plus gamma rho mu nu
gamma, sorry, di sini gamma bukan rho, tapi misalnya saya ambil lambda, ya kan rho-nya ada di sini lambda, lambda, ya, dikurang variasi dari, saya tulis aja ini lambda, lambda mu rho, di sini rho, lambda nu. Oke, ini isi dari TensorIki, ya. Isi dari TensorIki seperti itu, maka saya harus variasikan masing-masing suku ini. Saya punya 4 suku ya. 2 suku pertama adalah turunan dari simbol Christoffel, 2 suku terakhir adalah perkalian dari simbol Christoffel. Nah, ini kalau saya kerjakan ya, delta R mu nu ini, ya berarti masing-masingnya adalah seperti ini ya. Min plus variasi dari perkalian dua buah fungsi, min sama variasi dari perkalian dua buah fungsi. Oh, tidak perlu pakai kurawal. Baik. Ya, maka ini suku ketiga ini kan variasi dari perkalian dua buah fungsi, saya dapat ekspansikan menjadi variasi dari fungsi pertama, mengalihkan fungsi kedua, gitu kan. Ditambah fungsi pertama, mengalihkan variasi fungsi kedua. Sama ya, kasus serupa juga untuk yang keempat, suku keempat ini ya. Jadi di sini saya punya variasi dari fungsi pertama, mengalihkan fungsi kedua, ditambah fungsi kedua, mengalihkan variasi fungsi pertama. Oke. Jadi totalnya variasi dari TensorIki itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku ya. Ada 6 suku. Oke. Nah, baik. Maka sekarang apa sih Christoffel symbol itu? Ya. Christoffel symbol itu, misalnya saya ambil rho mu nu, ya, itu kan kita tahu isinya adalah setengah dari G rho alfa kalikan G alfa mu, nu ditambah G alfa nu, mu ya, dikurang G mu nu, alfa. Maka apa yang terjadi kalau saya variasikan? Apa yang terjadi kalau saya variasikan simbol Christoffel tersebut? Jadi variasi dari gamma rho mu nu itu berarti saya variasikan ini semua gitu ya. Saya variasikan ya itu semua ya. G rho alfa mengalihkan ini semua ya. Saya tidak perlu tulis lagi lah. Gitu. Oke. Nah, ini kan berarti kalau saya jabarkan ya. Jadi memang karena ini sangat panjang penurunannya, jadi kita pecah menjadi bagian-bagian kecil dan kita kerjakan masing-masing seperti itu ya. Jadi kita mengerjakan variasi dari simbol Christoffel dulu. Nah, variasi dari simbol Christoffel ini dapat saya tulis menjadi dapat saya pecah menjadi seperti ini ya. Ini variasi dari G rho alfa ya.
Ini mengalihkan apapun yang ada dalam sini. Ini mengalihkan G alpha mu, nu plus G alpha nu, mu ya. Minus G mu nu, alpha ya. Nah, ditambah G rho alpha mengalihkan variasi dari masing-masing di dalam ini, ya kan? Variasi dari, mungkin saya tulis di bawah aja ya. Di bawahnya di sini ditambah ya G rho alpha mengalihkan variasi dari ini ya G mu alpha mu, nu ditambah variasi dari G alpha alpha nu, mu dikurang variasi dari G mu nu, alpha. Oke, nah kita lihat di sini sama seperti di kasus sebelumnya ya. Variasi itu kan adalah jenis derivatif, ya kan? Maka dia tentunya komutatif sifatnya dengan derivatif biasa, dengan turunan biasa ya. Jadi artinya di sini Anda bisa lihat bahwa di sini ada note yang cukup penting bagi kita bahwa ya variasi dari misalnya saya ambil yang ini ya atau yang ini ya sama saja lah. Variasi dari G mu nu, alpha, koma itu kan menunjukkan turunan G mu nu terhadap X alpha ya. Maka ini bisa ditulis sebagai G mu nu, delta G mu nu, alpha. Ya, ini variasi dan turunan biasa itu komutatif ya, jadi bisa saya pertukarkan. Oke, nah ini berlaku seperti ini. Maka dengan demikian saya bisa tulis, ya, saya bisa tulis maka delta gamma rho mu nu ini menjadi oke, saya akan pecah menjadi dua suku langsung ya. Oh, sebelumnya mungkin saya perlu oke ya biarin deh, ini saya tuliskan dulu seperti ini ya. Saya punya setengah ya dikalikan delta G rho alpha dikalikan G alpha mu, nu ditambah G alpha nu, mu dikurang G mu nu, alpha gitu ya. Di sini saya tulis di sini aja ditambah setengah dikali G rho alpha. Nah, ini menjadi delta G alpha mu, nu ditambah delta G alpha nu, mu ya dikurang delta G mu nu, alpha. Oke. Seperti itu ya. Oke, nah saya coba kita lihat suku pertama ini ya. Jadi kita breakdown ya. Tadi pekerjaan besar kita menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil ya. Yang bisa kita kerjakan masing-masing. Kalau pekerjaan potongan-potongan kecil ini kita belum bisa kerjakan, maka kita breakdown lagi menjadi potongan yang lebih kecil. Jadi itu sistematika kerjanya ya.
nanti setelah masing-masing potongan-potongan kecil itu sudah kita kerjakan, sudah kita selesaikan, sudah kita sederhanakan, maka kita susun lagi ke atas ya, kita gabungkan lagi potongan-potongan kecil itu nanti untuk melihat hasil besarnya jadi seperti apa. Oke, nah sekarang coba tinjau dulu ya bentuk ini. Di suku pertama ada delta G rho A, ya. Delta G rho A. Nah, saya mungkin perlu mengingatkan sedikit di sini. Saya punya sini ya. Saya punya tentunya kita punya sifat seperti ini ya. Kalau saya variasikan kontraksi dari tensor metrik ya, misalnya G mu nu, G nu alfa, ini kan adalah delta mu alfa ya. Kalau saya variasikan delta mu alfa adalah delta Kronecker adalah konstanta, maka variasinya pasti 0. Gitu ya. Maka variasinya 0 gitu. Ini variasinya 0. Nah, mungkin saya tulis lagi di sini ya. Kalau sekarang saya lanjutkan variasi ini, misalnya apa yang mau saya tulis ya? Misalnya saya mau memvariasikan G rho alfa gitu ya, G alfa beta misalnya. Ini 0, ya kan? Tapi sekarang di ruas kiri dapat saya tulis seperti ini ya. Variasi dari G rho alfa mengalikan G alfa beta, ya kan? Ditambah G rho alfa mengalikan variasi G alfa beta, ya kan? Ini sama dengan 0, ya kan? Atau maka saya bisa pindahkan ini menjadi minus, ya. Ini menjadi sama dengan minus gitu ya. Oke, nah sekarang apa yang mau saya lakukan? Yang mau saya lakukan sekarang kalau saya kontraksi kedua ruas ini dengan G apa ya? Kappa alfa misalnya, ya. Jadi di sini saya punya G kappa alfa, G alfa beta, G alfa beta bisa saya pindahkan posisinya tidak masalah, mengalihkan delta G rho alfa. Dan ini di ruas kanan menjadi G rho alfa, G kappa alfa maksud saya. Sorry. Mohon maaf, saya tidak bisa mengkontraksikan diagram ini karena sudah ada alfanya di sini. Maksud saya adalah G alfa, saya kontraksi dengan G kappa beta, mohon maaf ya. Mohon maaf. Karena alfa sudah terkontraksi, jadi saya tidak bisa kontraksi lagi ya. Jadi kalau ini adalah G K, ini juga saya hapus ya. Ini adalah G kappa beta, G alfa beta ya. Sini G rho alfa, sini adalah G kappa beta, di sini delta G alfa beta. Oke. Di ruas kiri ini menjadi delta kappa alfa gitu ya. Delta kappa alfa mengalihkan delta G rho alfa. Ini delta Kronecker maksudnya ya. Di ruas kanan saya punya bentuk yang sama ya di sini ya. Min G rho alfa, min G kappa beta, dialihkan delta G alfa beta. Oke, delta Kronecker ini akan memaksa alfa menjadi kappa ya. Ya, jadi di sini akhirnya saya punya
variasi dari G rho kappa ini sama dengan minus G rho alpha, G kappa beta, delta G alpha beta. Nah, alpha dan beta ini kan terkontraksi ya, maka saya bisa mengganti dia dengan apapun ya. Misalnya jadi minus G rho mu, G kappa nu, delta G mu nu. Oke? Sama ya. Oke, nah kenapa saya lakukan ini? Saya mau mengganti delta G rho alpha ini dengan bentuk seperti ini ya. Jadi di sini kalau saya ganti kapanya dengan alpha, maka sama saya punya delta G rho alpha ya. Dari sini kan saya dapat delta G rho alpha adalah minus G rho mu G alpha nu delta G mu nu gitu ya. Nah, ini yang saya akan gunakan. Atau mungkin saya bisa menggunakan jangan mu dan nu karena mu dan nu ini sudah ada di sini. Karena ini terkontraksi maka ya udah saya gunakan aja misalnya adalah sorry bukan mu dan nu ya, tapi saya ganti lambda dan kappa gitu ya misalnya, nggak ada masalah. Lambda dan kappa delta G lambda kappa. Oke, selesai. Berarti belum selesai semuanya ya. Ini berarti saya bisa tuliskan bahwa kembali ke delta gamma apa tadi? Rho mu nu ya. Maka ini dapat saya tulis menjadi sini ada min ya. Saya akan tuliskan suku pertama dulu ya. Sorry, nggak ada min, adanya oh ya ada min ya, karena ini kan dari sini min ya. Ada min, ada setengah gitu ya. Ada setengah, ada di sini kan G rho alpha, maka G rho alpha ini mengalihkan ini semua ya. Jadi enaknya saya tulis, ya nggak apa-apa saya tulis semuanya ya ini ya. Ini adalah G rho lambda, G alpha kappa, delta G lambda kappa gitu ya. Ini mengalihkan G alpha mu, nu plus G alpha nu, mu minus G mu nu, alpha. Ini suku pertama. Ditambah suku keduanya ya. Suku keduanya saya tidak utak-atik dulu. Tidak utak-atik dulu suku keduanya. Saya biarkan seperti apa adanya. G rho alpha mengalihkan delta G alpha mu, nu ditambah delta G alpha nu, mu minus delta G mu nu, alpha ya. Oke, nah sekarang Anda bisa perhatikan bahwa saya akan melingkari bentuk yang saya lingkari ini. Oke. Jadi semua yang berada di dalam kontur ungu ini kalau Anda perhatikan adalah setengah dikalikan G alfa kappa atau kappa alfa sama saja ya kan karena ini simetrik. Jadi saya bisa baca sebagai setengah G kappa alfa mengalikan G alfa mu, nu ditambah G alfa nu, mu dikurang G mu nu, alfa. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa ini sama dengan gamma
kappa mu nu. Ya, jadi semua yang ada di dalam kontur ungu ini tiada lain daripada simbol Christoffel dengan indeks kappa mu nu. Oke. Nah, ini artinya sudah sedikit lebih sederhana ya. Jadi sekarang ini menjadi min gitu ya. Min G rho lambda gamma kappa mu nu mengalikan delta G lambda kappa ya. Oke. Nah, ditambah suku keduanya masih sama. Setengah kali G rho alpha. Ya ini ya. Saya tidak akan tulis ulang lagi. Sama ya. Oke. Ini berarti variasi dari simbol Christoffel. Variasi dari simbol Christoffel. Oke. Nah, sekarang kita breakdown lagi. Kita breakdown lagi, kenapa? Karena sekarang bagian kedua ini mengandung suku turunan dari variasi metrik ya, turunan dari variasi tensor metrik ya, ini, dan ini. Kita coba lihat ya. Sekarang gini, kalau saya punya tensor metrik ya, katakanlah G mu nu, variasi dari tensor metrik ini adalah tensor juga. Kenapa? Karena variasi itu adalah diferensial skalar ya. Jadi dia tidak mengubah natur dari tensor yang divariasikan. Jadi variasi dari G mu nu adalah tensor ya. Nah, sekarang kalau variasi ini saya kerjakan operasi kovarian derivatif padanya ya. Anda ingat operasi kovarian derivatif itu bisa saya tulis dalam bentuk titik koma ya. Titik koma alfa misalnya ya. Ini maksudnya adalah del alfa bekerja pada delta G mu nu ya. Nah, ini apa? Maka delta G mu nu titik koma alfa itu adalah ya delta G mu nu diturunkan terhadap alfa atau koma alfa, ya kan? Dikurang dengan gamma. Di sini gamanya akan men-tackle sini pakai indeksnya apa ya? Oke, di sini saya gunakan lambda, boleh. Nah, di sini akan jadi men-tackle misalnya ini adalah alfa mu ya, mu-nya dulu mengalihkan delta G lambda nu gitu ya. Lambda nu baru sekarang men-tackle indeks nu-nya. Jadi minus gamma lambda alfa nu ya delta G mu lambda. Oke. Seperti ini ya. Nah, maka saya bisa menuliskan ya delta G mu nu, koma alfa, dalam arti saya bisa menuliskan ini sebagai ini dikurang sisanya ya. Jadi delta G mu nu, koma alfa itu dapat saya tulis sebagai delta G mu nu titik koma alfa ditambah sisanya. Sisanya adalah ya tadi ini ya. Oke. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena sekarang saya bisa menuliskan setiap suku pada bentuk kedua ini sebagai
Masing-masing adalah 3 suku yang seperti ini ya. Jadi gimana? Jadi oke. Kita lihat dulu gitu ya. Jadi sekarang saya punya delta G alpha mu ya, koma nu, maka ini bisa ditulis sebagai ya, delta G alpha mu, koma nu, ini dapat saya tulis sebagai delta G alpha mu titik koma nu ya, ditambah gamma lambda, di sini adalah nu alpha mengalikan delta G lambda mu ya, ditambah gamma lambda nu mu mengalikan delta G alpha lambda. Ya. Oke. Ini yang pertama dulu ya, yang pertama ini dulu. Oh, oke. Mungkin ada agak lebih enak kalau saya tulis di bawah. Karena ini sudah terlalu sempit ya. Oke, saya tulis ulang ya. Di sini delta G alpha mu, koma nu dapat saya tulis sebagai delta G alpha mu ya, titik koma nu ditambah gamma lambda nu alpha delta G lambda mu ditambah gamma lambda nu mu mengalihkan delta G alpha lambda. Oke, itu untuk yang ini. Sekarang saya mengambil yang kedua ya, yang ini. Delta G alpha nu, mu. Delta G alpha nu ya di koma mu, maka ini adalah delta G alpha nu titik koma mu ya ditambah dengan gamma apa? Ya gammanya di sini saya tuliskan lambda mu alpha ya kan mengalihkan delta G lambda nu ditambah gamma sebentar. Ditambah gamma apa? Gamma lambda juga mengalihkan di sini mu nu gitu ya. Gamma lambda mu nu maksud saya mengalihkan delta G G alpha lambda gitu ya. Dan terakhir suku yang ketiga ini ya. Suku yang ketiga ini dapat saya tuliskan sebagai berikut. Ini minus gitu ya. Minus delta G mu nu, koma alpha, ya berarti ini minus semuanya. Delta G mu nu, titik koma alpha dikurang gamma lambda alpha mu, delta G lambda nu minus gamma lambda alpha nu ya delta G mu lambda. Oke, itu kan. Ini kan semua kan dijumlahkan ya. Jadi ini kalau saya jumlahkan hasilnya apa gitu ya. Nah, ini kita lihat penjumlahan ini ada yang bisa kita cancel nggak? Tentunya ada ya. Tentunya ada. Coba Anda lihat, saya gunakan untuk meng-cancel pakai warna pink aja. Nah, Anda lihat suku kedua dan suku ke-9 ya. Gamma lambda nu alpha ya. Ini juga lambda alpha nu sama saja karena Christopher simbol itu kan simetrik terhadap pertukaran dua indeks terakhir ini ya. Mengalihkan delta G lambda mu, ini mengalihkan delta G mu lambda. Sama saja, karena tensor metrik itu simetrik terhadap dua indeksnya. Ya. Dan ini 1 plus 1 minus, berarti ini cancel ya. Cancel.
Ada lagi? Ada. Coba lihat suku ke-5 dan suku ke-8. Ini adalah gamma lambda mu alpha, gamma lambda alpha mu sama, mengalihkan delta G lambda nu, mengalihkan delta G lambda nu. Saya cancel juga. Oke. Ada lagi? Tidak, tapi ini saling menjumlahkan ya. Suku ketiga dan suku keenam ini saling menjumlahkan ya. Jadi ini gamma lambda nu mu delta G alpha lambda, ini gamma lambda mu nu delta G alpha lambda. Ini saling menjumlahkan. Oke. Jadi hasil penjumlahan ini adalah ya delta G alpha mu titik koma nu plus delta G alpha nu titik koma mu minus delta G mu nu titik koma alpha ditambah 2 dikalikan gamma lambda mu nu delta G alpha nu. Oke, nah ini adalah hasil yang akan saya taruh di suku kedua dari variasi simbol Christoffel ya. Jadi sekarang kalau saya tulis lagi variasi simbol Christoffelnya, ya, ini hasil yang lebih kecil ini saya gabungkan lagi ke bagian yang lebih besar tadi. Jadi delta gamma rho mu nu, suku pertama tadi adalah min G ya, rho lambda gamma kappa mu nu, ya kan, mengalihkan delta G lambda kappa. Ya, saya cek lagi ya. Benar ya. Min G rho lambda mengalihkan gamma kappa mu nu mengalihkan delta G lambda kappa. Ditambah setengah dari G rho alpha mengalihkan ya ini semua ya. Ditambah gitu ya, setengah G rho alpha. Oke, untuk memudahkan saya akan tulis 3 suku pertama dulu ini ya. Delta G alpha mu titik koma nu ditambah delta G alpha nu titik koma mu minus delta G mu nu titik koma alpha. Lalu baru ditambahkan dari 2 ini. Jadi setengah kali 2 jadi 1 ya. Ini jadi plus G rho alpha mengalihkan gamma lambda mu nu mengalihkan delta G alpha nu. Alpha lambda maksud saya. Alpha lambda. Oke, ini adalah variasi dari simbol Christoffel. Tapi sekarang Anda perhatikan ya, suku yang pertama ini dan suku yang ketiga ini. Oh, maaf terpencet. Oke, lihat perhatikan ya, suku yang pertama dan suku yang ketiga. Anda lihat kalau di suku yang ketiga ini ya, saya lakukan relabeling antara alpha menjadi lambda. Sorry, bukan gini ya. Jadi saya melakukan relabeling. Anda lihat kalau saya ganti alpha menjadi lambda, yang di sini ya. Sedangkan lambda saya jadikan kappa, maka hasilnya apa? Suku ketiga ini, khusus suku ketiga saja ini akan menghasilkan saya G rho lambda, ya kan ini kan jadi lambda, kalikan gamma, lambda jadi kappa, kappa mu nu, di sini jadi delta G lambda kappa, ya kan? Ini relabeling. Anda lihat ini persis sama dengan suku pertama. Jadi ini akan ter-cancel ya. Oke. Artinya apa? Artinya sekarang saya dapatkan bahwa variasi simbol Christoffel itu adalah sisanya ini saja. Setengah kali G rho alpha mengalihkan delta G alpha mu titik koma nu ditambah variasi G alpha nu titik koma mu dikurang delta G mu nu titik koma
alfa. Oke, ini adalah variasi dari simbol Christoffel. What is so special about this? Kalau Anda perhatikan benar-benar, Anda akan menemukan sesuatu yang cukup menarik di sini. Apa menariknya? Anda ingat bahwa simbol Christoffel itu bukan tensor, ya kan? Kita sudah establish fakta ini, kita sudah buktikan bahwa simbol Christoffel bukan tensor karena dia tidak bertransformasi seperti tensor rank 3 bertransformasi, ya. Tapi kalau Anda perhatikan, variasi dari simbol Christoffel ini diberikan oleh bentuk seperti ini. Lihat ruas kanannya. Anda punya G rho alpha. G rho alpha ini adalah tensor metrik, ya kan? Lalu dalam kurung siku ada 3 buah suku di mana itu merupakan turunan kovarian dari suatu tensor atau variasi tensor metrik. Variasi tensor metrik adalah tensor, ya kan? Ini adalah tensor rank 3, ini tensor rank 3, ini tensor rank 3, ini tensor rank 2. Artinya apa? Ruas kali ini seluruhnya tensor. Jadi ini cukup menarik bahwa di sini saya bisa tuliskan simpulannya adalah bahwa Christoffel symbols are not tensor. Ya. Christoffel symbols are not tensor, but their variation are tensor. Ya, jadi meskipun simbol Christoffel itu bukan tensor, tapi variasi simbol Christoffel itu ternyata adalah tensor. Tensor rank 3. Jadi saya bisa meninjau ini sebagai suatu tensor rank 3. Ya. Karena ruas kanan ini semuanya bertransformasi sebagaimana tensor rank 3 bertransformasi. Itu suatu fakta yang menarik. Maka di sini saya bisa menggunakan fakta ini untuk kita kembali ya. Kalau kita kembali, kan pertanyaan awalnya tadi adalah adalah ini ya. Ini ya, delta R mu nu ini kan. Delta R mu nu kan dikonstruksi dari variasi simbol Christoffel, variasi dari turunan simbol Christoffel gitu kan, dan perkalian simbol Christoffel. Nah, saya akan menggunakan fakta tersebut, ya, fakta yang tadi kita dapatkan untuk menyederhanakan bentuk delta R mu nu ini. Oke. Jadi kita kerjakan satu-satu, ya. Kita kerjakan satu-satu. Apa yang perlu kita kerjakan? Oke, coba tinjau. Tadi kan saya punya variasi dari gamma rho mu nu, rho gitu ya. Ya. Atau gini lah, secara umum variasi dari gamma rho mu nu, alpha ya. Jadi ini variasi dari turunan simbol Christoffel. Ya, sama seperti pada kasus tensor metrik ya. Apapun yang dikerjakan variasinya, variasi ini selalu komutatif terhadap turunan biasa. Maka saya bisa pertukarkan antara delta dan alfa. Jadi ini sama dengan ini sama dengan delta dari gamma rho mu nu, alfa ya. Nah, sekarang kalau saya ingin melihat apa itu delta gamma rho mu nu, alfa, delta gamma rho mu nu, ya.
Kalau misalnya saya turunkan dia secara kovarian terhadap alfa, ya. Nah, Anda lihat bahwa sekarang delta gamma rho mu ini kan adalah tensor ya. Kalau tensor, maka saya bisa kerjakan secara turunan kovarian, ya. Nah, turunan kovarian dari satu tensor yang 3 ini bisa saya tuliskan ya. Ini isinya adalah delta gamma rho mu nu, alfa, dari turunan biasa. Dia punya berapa indeks? Punya 3 indeks. 1 kontravarian, 2 kovarian. Berarti kita tackle dulu yang kontravarian. Saya punya tanda plus di sini ya. Kalikan gamma rho. Rho apa di sini ya? Saya bisa gunakan, ini adalah alfa, saya bisa gunakan lambda. Ya. Ini mengalikan delta lambda mu nu. Oke, itu indeks yang kontravarian ya. Sekarang indeks yang kovariannya. Minus gamma apa di sini tadi adalah lambda ya. Di sini adalah alfa mu mengalikan delta gamma rho ya, di rho. Di sini adalah lambda nu. Satu lagi ya, karena kan kita punya 3 indeks ya. Kurang gamma lambda alfa nu mengalikan delta gamma rho mu lambda gitu ya. Oke. Nah, dari sini saya bisa menulis bahwa sekarang kalau saya ditanya apa itu delta gamma rho mu nu, alfa, maka saya bisa tulis ini sebagai turunan kovarian dikurangin semua sisanya ini ya. Maka saya bisa tulis delta gamma rho mu nu titik koma alfa ini ya ditambah ini ya. Oke. Oke. Nah, jadi saya bisa menggunakan bentuk ini ya untuk menuliskan delta R mu nu, ya kan? Itu yang kita cari kan. Baik, jadi kalau kita kembali ke delta R mu nu, ya, tadi kan kita ingin mencari sebenarnya apa sih delta R mu nu kan? Nah, sehingga kita harus breakdown itu menjadi bagian-bagian kecil-kecil ya, menjadi delta gamma rho mu nu dan sebagainya. Sudah kita dapatkan bagian-bagian kecil ini, lalu kita kembalikan lagi. Ya, tadi kita coba flashback lagi ke delta R mu nu. Ini yang ingin kita cari ya. Ini adalah delta dari gamma rho mu nu, rho ya. Ini semua dan seterusnya ya. Baik, jadi kalau Anda perhatikan dua suku pertama ini saya bisa gunakan hasil yang terakhir saya gunakan tadi ya. Lalu ada 4 suku terakhir, ini adalah perkalian dari perkalian dari Christoffel simbol dengan variasinya, saya biarkan saja. Oke, jadi kita tuliskan seperti ini ya. Delta R mu nu ini, maka bisa saya tulis menjadi ini adalah delta. Oke, mungkin apa perlu saya tulis ulang lagi kali ya. Ini adalah mu nu gitu kan. Ini kan tadi adalah koma rho gitu ya. Mungkin perlu saya tulis ulang lagi. Dikurang delta gamma rho apa di sini mu rho
koma new gitu ya. Ini kan aslinya seperti ini ya. Setelah saya switch antara variasi dan turunan biasa. Ya, lalu di sini adalah ini tadi saya tuliskan adalah gamma rho mu nu mengalihkan delta gamma lambda rho lambda gitu ya, ditambah gamma lambda rho lambda mengalihkan delta gamma rho mu nu, lalu minus gamma lambda mu rho mengalihkan delta gamma rho lambda nu minus gamma rho lambda nu mengalihkan delta gamma lambda lambda mu rho ya, mu rho, oke gitu ya. Ini kan aslinya seperti ini. Nah sekarang dua suku pertama ini ya bisa saya substitusi dari hasil terakhir yang sudah kita dapatkan tadi ya. Ya, ini kita dapatkan. Jadi gimana? Jadi ya berarti untuk suku pertama ini saya punya delta gamma rho mu nu, koma rho itu dapat ditulis sebagai delta gamma rho mu nu titik koma rho ya dikurang, bisa kita lihat ke atas sedikit. Nah, ini adalah rho tadi, berarti di sini alfa saya ganti dengan rho ya. Semua yang ada alfa saya ganti dengan rho, maka di sini jadi rho lambda ya. Delta gamma lambda mu nu ya ditambah gamma lambda rho mu mengalihkan delta gamma rho ya lambda nu terakhir ditambah gamma lambda rho nu mengalihkan delta gamma rho mu lambda. Itu suku yang pertama ini ya. Dikurang suku yang kedua ini ya, dikurang, saya kurung ya, kayak ini minus ya. Dikurang ya berarti ini adalah delta dari gamma rho mu rho titik koma nu gitu ya. Minus gamma, saya ikutin yang polanya tadi aja, rho nu lambda ya delta apa di sini, delta lambda mu rho. Oke, ditambah gamma, saya punya lambda, di sini ada mu gitu kan, mengalihkan delta gamma rho lambda rho ditambah gamma lambda nu rho gitu ya, mengalihkan delta gamma rho mu lambda. Oke. Ini dari suku yang kedua ini. Oke, untuk 4 suku yang sisanya perkalian dari Christoffel simbol dan variasinya saya tuliskan saja secara eksplisit ya. Jadi di sini saya punya ditambah gamma rho mu nu mengalihkan delta gamma lambda rho lambda ditambah gamma lambda
rho lambda mengalikan delta gamma rho mu nu dikurang gamma lambda mu rho mengalikan delta gamma rho lambda nu, dan terakhir dikurang gamma rho lambda nu mengalikan delta gamma lambda mu rho. Oke, inilah isi dari delta R mu nu. Sekarang kita lihat, ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Banyak ternyata ya, ini menggembirakan. Oke, pertama, mana yang bisa kita sederhanakan dulu? Misalnya saya bisa melihat suku ke-4 dan suku ke-8. Ya. Ini kan ada 12 suku ya semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 suku. Nah, lihat suku ke-4 dan suku ke-8 ini sama ya, persis sama persis ya kan kalau Anda perhatikan, cuman tandanya berbeda. Ini ada overall minus, di sini jadi minus ya. Jadi ini plus dan minus ya, bisa saya cancel. Oke. Ada lagi suku ketiga dan suku ke-11 ya. Lambda rho mu rho lambda nu. Oke, ini sama ya. Nah, gitu ya. Ada suku kedua ya. Kalau Anda perhatikan, dan suku ke-10 ya. Ya, suku ke-10, betul. Coba Anda perhatikan, di mana letak samanya? Nah, Anda lihat ini, rho ini terkontraksi ya. Dan lambda terkontraksi dengan di sini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, kalau Anda lakukan relabeling untuk suku ke-10 ini, lambda menjadi rho, dan rho menjadi lambda, maka di sini Anda menulis rho lambda, mengalihkan delta gamma lambda mu nu. Dan itu persis sama seperti ini ya. Jadi dengan relabeling seperti ini, maka saya bisa mengcancel suku kedua dan suku ke-10. Ada lagi? Ada. Coba lihat suku ke-7 dan suku ke-9. Ya. Suku ke-7 adalah lambda nu mu ya. Mengalihkan rho lambda rho. Nah, lambda terkontraksi di sini, rho juga terkontraksi. Suku ke-9 rho mu nu lambda rho lambda. Dengan argumen yang sama, kalau saya lakukan relabeling, rho menjadi lambda menjadi rho, maka Anda akan lihat bahwa suku ini persis sama dengan suku itu ya. Maka saya bisa cancel juga dia. Oke. Ada lagi? Ada. Terakhir adalah suku ke-6 ya. Dengan suku ke-12. Suku ke-6 dan suku ke-12 adalah di sini Anda lihat rho lambda nu. Sama ya. Ini mohon maaf. Ini ada yang kurang ternyata di sini ya. Ini mohon maaf. Ini kurang gamanya. Delta gamma. Oke. Kan ini delta gamma lambda mu rho, ini juga delta gamma lambda mu rho. Oke, ini persis sama ya. Nah, ini bisa kita cancel. Shred. Oh, oke. Banyak sekali cancellation saya, dan sekarang hanya tinggal sisa 2. Menarik sekali. Jadi sekarang saya dapat hasil delta R mu nu itu, nah kalau Anda lihat delta R mu nu hanyalah selisih dari 2 buah kovarian derivatif ya. Gamma rho mu nu titik koma rho dikurang delta gamma rho mu rho titik koma nu. Inilah bentuk dari delta R mu nu. Jadi sekarang kita lihat bahwa tadi hasil kecil-kecil yang tadi kita kerjakan ya, potongan-potongan kecil itu kalau kita gabungkan ini menyederhanakan bagian besar ini ya menjadi tersimplifikasi seperti ini. Jadi inilah
variasi dari R mu, kita bisa tuliskan menjadi selisih dari dua buah kovarian derivatif dari variasi simbol Christoffel. Oke. Dan ini punya istilah. Nah, ini adalah identitas ya. Orang menamakan ini sebagai Palatini identity atau identitas Palatini. Jadi identitas Palatini berkata bahwa variasi dari tensor Ricci itu adalah selisih dari kovarian derivatif variasi simbol Christoffel. Nah, ini yang kita bawa ke atas tadi ya. Jadi kalau sekarang saya flashback lagi sampai mana? Sampai sini ya. Tadi kan mengerjakan ini ya. Ini kan yang kita kerjakan itu kan Palatini identity itu kan sebenarnya bisa kita berkata tentang ini gitu ya, berkata tentang delta R mu. Oke, jadi kita kembali ke bagian I atau bagian satu besar ini ya. Jadi sekarang kalau saya tulis ulang bagian satu ya, ini tadi adalah integral dari akar minus G ya. Di sini adalah integral dari akar minus G mengalikan R mu nu min setengah G mu nu R. Dan ini mengalikan delta G mu nu ini D4X. Oke. Ditambah suku terakhir. Oke, saya tulis dulu lagi ya, apa yang ada di atas tadi ya. Suku terakhir tadi adalah integral dari akar minus G mengalikan G mu nu kontravarian, mengalikan variasi dari R mu nu. Itu kan. Dan ini yang kita bisa masukkan identitas Palatini ke sini. Oke, jadi kalau kita tuliskan, ini menjadi integral akar minus G. Oke, mungkin saya kerjakan suku yang terakhir saja ya, nanti agar tidak mengambil tempat yang banyak gitu ya. Jadi sekarang kita coba tinjau suku yang terakhir ini saja ya. Kalau saya uraikan, saya masukkan identitas Palatini pada dia, apa yang terjadi? Saya punya G mu nu kontravarian, ini adalah delta gamma rho mu nu titik koma rho minus delta gamma rho mu rho titik koma nu integralnya terhadap D4X. Oke. Nah, ini bisa saya sederhanakan. Saya punya G mu nu mengalikan turunan kovarian dari sesuatu tensor ya. Nah, Anda ingat ya, kalau Anda ingat kita punya sifat compatibility condition ya. Compatibility condition mengatakan bahwa turunan kovarian ya. Turunan kovarian dari rho, turunan kovarian rho terhadap G mu nu ya. Atau ini bisa ditulis sebagai G mu nu titik koma rho ini sama dengan 0. Ya kan? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau saya punya turunan kovarian, kalau saya punya misalnya G mu nu mengalikan turunan kovarian dari suatu vektor atau suatu tensor ya. Dari suatu A alfa beta katakanlah gitu ya. Ini turunan kovarian dari rho. Maka ini bisa ditulis sebagai, saya bisa masukkan G mu nu-nya ke dalam turunan kovarian. Karena turunan kovarian dari G mu nu adalah 0. Ya kan? Jadi terhadap turunan kovarian, G mu nu ini bersifat atau berfungsi sebagai suatu konstanta. Jadi ini sama dengan kalau saya masukkan G mu nu ke dalam turunan kovarian tersebut. Ya. Ya, ini akan sifat ini akan saya gunakan di
integral tersebut ya. Jadi Anda lihat ini kalau saya pecah, atau mungkin nggak usah saya pecah, tapi saya bisa masukkan G mu nu ke dalam masing-masing turunan kovarian tersebut ya. Ini adalah G mu nu mengalikan delta gamma rho mu nu titik koma rho minus G mu nu mengalikan delta gamma rho mu rho titik koma nu. Oke. So, what next? Sekarang saya bisa definisikan suatu kuantitas. Kalau Anda perhatikan ya di dalam kurung kurawal ini ya, suku pertamanya ini adalah suatu tensor metrik mengalikan suatu tensor rank 3 ya. Variasi simbol Christoffel kan tadi sudah kita tunjukkan bahwa dia adalah tensor rank 3. Maka ini adalah tensor mu nu terkontraksi jadi tensor rank 1 atau ini adalah vektor ya. Ini vektor. Bagaimana dengan ini? Vektor diturunkan secara kovarian diturunkan divergensikan secara kovarian ya. Maka ini jadi hasilnya skalar ya. Nah, suku kedua juga sama ya. Anda bisa lihat inilah tensor rank 2 mengalikan tensor rank 3, mu-nya terkontraksi, rho-nya terkontraksi, jadi ini tensor rank 1 ya. Tensor rank 1 terkontraksi dengan nu ya di situ ya. Jadi oke, untuk memudahkan saya akan apa yang mau saya lakukan di sini, saya akan melabel ulang. Oke, di sini saya di suku kedua ini ya, saya akan melabel ulang nu jadi rho ya. Bukan melabel ulang tapi melabel ulang tapi nu jadi rho saja. New jadi rho, rho jadi new juga boleh. Jadi yang jadi rho jadi new gitu. Sehingga apa? Sehingga semua yang di dalam kurung kurawal ini dapat saya tulis sebagai integral akar minus G dari ini boleh nggak boleh saya tulis seperti ini ya. V rho titik koma rho. Oke. Ya. Apa itu V rho ya di sini? V rho definisikan sebagai G mu nu mengalikan delta gamma rho mu nu minus G mu rho mengalikan delta gamma nu mu nu gitu ya. Jadi V rho ini adalah semua yang dalam kurung dua suku ini ya, dua suku ini saya tulis di dalam tanda covariant derivatif ini adalah V rho ya. Maka kalau saya kerjakan covariant derivatif V rho terhadap rho, saya dapatkan dua hasil ini. Oke. Nah, jadi saya sudah bisa menyederhanakan integral ketiga menjadi seperti ini ya. Nah, ini Anda lihat ini bukan sekedar covariant derivatif tapi covariant divergence ya. Covariant divergence ya. Covariant divergence ini kan kalau Anda perhatikan ya, ini bisa ditulis kalau di bagian yang useful formulas ya,
sum useful formula yang sudah kita bahas waktu itu, saya bisa menuliskannya seperti ini. Vero titik koma rho ini kan berarti adalah Vero koma rho ya ditambah gamma rho rho apa di sini maunya misalnya alfa gitu ya, mengalihkan V alfa ya kan. Nah, tapi gamma rho rho alfa ini kan waktu itu bisa kita tulis sebagai, jadi ini langsung saya tulis ya, Vero koma rho. Nah, gamma rho rho alfa itu kalau Anda ingat ini bisa saya tulis sebagai akar minus G ya. Koma alfa ya. Sebentar saya coba cek lagi catatannya biar nggak salah. Ya. Ini ada gini, sebentar saya tulis seperti ini ya. Ini adalah per akar minus G ya. Jadi gamma rho rho alfa ini seperakar minus G mengalihkan akar minus G, alfa ya. Ini adalah gamma rho rho alfa ya. Anda bisa cek lagi catatannya. Ini mengalihkan V alfa. Gitu ya. Nah, ini saya bisa gunakan bentuk ini. Ya, rho ini kan terkontraksi, maka saya juga bisa menuliskannya sebagai alfa titik koma alfa ya, nggak ada masalah ya. Maka alfa titik koma alfa di sini adalah alfa koma alfa ditambah seperakar minus G akar minus G koma alfa V alfa. Oke, ini yang saya masukkan ke atas sana ya. Nah, berarti sekarang integral ketiga ini ya, saya tulis I-nya saja deh ya. I ya kembali adalah integral dari akar minus G R mu nu min setengah G mu nu R mengalihkan G mu nu kontravarian, mengalihkan delta G mu nu kontravarian maksud saya ya. Delta G mu nu kontravarian D4X. Nah, ditambah suku yang mengandung integral ini gitu ya. Ditambah integral akar minus G mengalihkan ini semua ya. Ini semua ya. Ini adalah V ya rho koma rho atau alfa koma alfa sama saja, nggak ada masalah. Nah, tapi di sini ada seperakar minus G mengalihkan akar minus G, alfa, V alfa ini yang kita integralkan. Nah, Anda lihat integral ini ya kan. Ini kan kalau bisa saya sederhanakan ya. Kalau saya mengalihkan akar minus G ke dalam, ini menjadi akar minus G mengalihkan V alfa, alfa ditambah, jadi cancel akar minus G, alfa ya, kali V alfa. Ya. Nah, ini berarti dalam tanda integral ini menjadi integral dari, kalau Anda perhatikan, ini adalah integral dari akar minus G, V alfa, alfa, D4X. Ya. Integral dari turunan atau integral dari gradien sesuatu diintegralkan terhadap 4 dimensi. Nah, kalau Anda perhatikan, ini saya pernah membahas ini adalah analog atau ini merupakan generalisasi dari teorema Gauss ya. Teorema Gauss di 4 dimensi, ya kan? Jadi inilah integral divergensi
dari volume 4 ya. Dan ini akan sama dengan ya, ini sama dengan integral boundary dari akar minus G V alfa dievaluasi pada volume 3 ya. Boundary dari volume 4 adalah volume 3 yang merupakan boundary-nya gitu ya. Ini saya lihat boundary dari omega ini merupakan volume 3 yang merupakan boundary dari volume 4 gitu ya. Jadi sekarang saya punya integral boundary di sini. Apa itu V alpha? V alpha tadi kan diisi oleh definisi V alpha tadi apa? Mengandung ini ada G mu nu delta bla bla gitu ya. Nah, di sini sama seperti pada formalisme kalkulus variasi atau formalisme Lagrangian yang lain ya, kita asumsikan, kita set integral suku boundary itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini kita asumsikan di boundary nilai dari V alpha ini sama dengan 0. Karena dia di boundary ya. Oke, nah sebenarnya asumsi ini untuk teori gravitasi, untuk aksi Einstein-Hilbert ini sebenarnya tidak terlalu mathematically rigorous ya, karena kita tidak meninjau di sini sebenarnya variasi di boundary di sini tidak ada variasi dari tensor metrik ya. Kan di V alpha atau Vero ini kan isinya seperti ini ya. Ya, jadi sebenarnya asumsi kita set di boundary sama dengan 0 ini tidak terlalu mathematically rigorous, dan itu yang menyebabkan bahwa misalnya dalam pembahasan oleh Hawking dan Gibbons ya, itu mereka memberikan suku boundary bagi gravitational action. Jadi ada ditambahkan suku yang dinamakan suku Hawking-Gibbons, Gibbon-Hawking ya, suku Gibbons-Hawking yang menambahkan pada suku Einstein-Hilbert, sehingga kalau kita lakukan formalisme integrasi seperti yang kita lakukan tadi ya, suku Gibbon-Hawking tadi akan meng-cancel suku boundary ini, sehingga kita dapatkan hasil yang memang benar-benar 0 di boundary, suku boundary-nya 0 gitu ya. Ya, ini sekedar untuk pemberitahuan aja ya. Baik, apapun itu kita sudah set bahwa di sini sama dengan 0. Jadi kalau Anda perhatikan ini kan didapatkan dari delta R mu nu ya. Ini kan semuanya kan ada delta R mu nu ya. Dan delta R mu nu yang panjang tadi ya perhitungannya ya. Jadi kita lihat bahwa hasil perhitungan kita yang panjang tadi itu menghasilkan hasil yang 0 ya. Oke. Jadi dengan kata lain suku I ini atau suku 1 ini hanyalah diberikan oleh bentuk tersebut ya. Delta G mu nu D4X. Oke. Good. Ini yang satu. Kalau kita flashback lagi ke atas, kita punya dua suku ya. Suku 1 dan suku 2. Oke, suku 1 sudah kita selesaikan, tinggal yang suku 2 ini. Suku 2 ini isinya apa? Suku 2 ini ya. Suku 2 itu kan tadi adalah integral dari variasi akar minus G mengalikan LM D4X gitu ya. LM ini adalah LM ini tadi Lagrangian meter ya. Tapi kalau Lagrangian materi apapun itu ya, pada suku kinetiknya dia pasti akan mengandung tensor metrik ya kan. Misalnya ini contoh, misalnya saya ambil skalar ya, lebih mudah, paling mudah gitu ya. Kan saya punya setengah do mu v, do mu v. Mungkin katakanlah skalar saja, tidak saya syaratkan adanya gauge invariance ya.
min potensial ya, katakanlah potensial V. Nah, ini kan bisa ditulis sebagai setengah G mu nu dari do mu V, do nu V, ya kan? Nah, suku potensial biasanya hanyalah perkalian dari V saja ya, tidak mengandung derivatif, sehingga suku potensialnya tidak mengandung tidak mengandung tensor metrik ya. Jadi kebergantungan LM terhadap tensor metrik itu adanya di suku kinetik ya. Adanya di suku kinetik ya. Jadi secara umum saya bisa tulis LM ini sebagai fungsional dari G mu nu ya. G mu nu dan mungkin juga turunannya gitu ya. Ini semuanya adalah meskipun kebergantungan Lagrangian materi terhadap turunan G mu nu ini jarang ya. Ya, karena umumnya hanya bergantung pada G mu nu. Tapi saya tidak akan mengeksklud adanya possibility ini, jadi saya biarkan saja. Ya. Mungkin ada suatu teori yang non-linear di mana Lagrangian materi itu bisa jadi bergantung pada turunan dari tensor metrik. Biarkan saja kita masukkan. Nah, sekarang kalau kita variasikan ini, saya akan menempuh hasil yang sama seperti sebelumnya, gitu kan? Atau gini, mungkin saya akan lakukan seperti ini ya variasinya. Jadi di sini saya punya saya variasikan LM itu terhadap G mu nu ya. Jadi saya punya tulis seperti ini ya. Saya variasikan bukan hanya LM tapi akar minus G ya. Akar minus G mengalihkan LM ya. Akar minus G mengalihkan LM. Saya turunkan terhadap G mu nu ya kan. Lalu saya kalikan terhadap G mu nu itu ditambah dengan ya kalau ada suku yang mengandung turunan G mu nu ya berarti saya variasikan juga dia. Gitu. Di sini berarti saya variasikan terhadap G mu nu, alfa. Gitu ya. Di sini ada variasi dari G mu nu, alfa. Ini integralkan terhadap 4x. Nah, sama seperti pada kalkulus variasi yang lain ya, saya bisa switch urutan variasi dan turunan ini menjadi delta G mu nu gitu kan, alfa. Nah, suku terakhir ini kan kalau bisa saya uraikan ya, itu kan menjadi, ini kalau saya buka, ini delta G mu nu gitu ya, ditambah, nah ini kan adalah suatu turunan total ya, suatu turunan total berarti di sini saya tulis seperti ini ya, do dari akar minus G mengalihkan LM, do dari G mu nu, alfa. Ini mengalihkan delta G mu nu. Nah, ini semuanya diturunkan terhadap alfa ya. Dikurang turunan alfa dari ini lagi ya. Do G mu nu, alfa ya. Turunan alfa ini mengalihkan delta G mu nu ya. Itu semuanya mengalihkan delta 4x. Sama suku kedua ini adalah kalau saya dalam bentuk integral, suku kedua ini dapat saya transformasikan menjadi suku boundary ya. Ya kan ini menjadi suku boundary atau ini menjadi nanti kalau dalam tanda integral ini menjadi integral dari boundary dari ya integran ini ya. Per do G mu nu, alfa delta G mu nu D4X dan ini kita set sama dengan 0 di boundary ya. Jadi tinggal dua suku terakhir. Oke. Baik, saya sudah punya semuanya. Jadi Anda lihat suku pertama dan suku ketiga ini sama-sama mengalihkan delta G mu nu kontravarian. Jadi saya sudah
dapat variasi Einstein-Hilbert secara komplit ya. SE delta S EH ya. Ini dapat saya tulis sebagai gitu ya. Suku pertamanya adalah ini saya kurung ini ya. Akar minus G mengalikan R mu nu min setengah G mu nu R. Ya. Nah, ini tadi ada minus 2 kappa, ingat ya, minus 2 kappa. Di sini saya tadi punya do akar minus G mengalikan Lm ya. Per do G mu nu ya min ya ini yang ini maksud saya ya. Do akar minus G mengalikan Lm do G mu nu, alfa ini koma alfa. Oke. Ini mengalikan delta G mu nu kontravarian dan ini terakhir diintegralkan terhadap 4x. Oke, saya dapat semuanya. Maka syarat bahwa delta S EH ini sama dengan 0 itu memberikan kita kondisi bahwa R mu nu min setengah G mu nu R ini dapat saya tulis sebagai kalau Anda perhatikan, oke. Nih, saya bisa mendefinisikan dua suku terakhir ini ya. Dua suku terakhir ini tiada lain sebagai akar minus G per 2 mengalikan T mu nu ya. Ini adalah tensor energi momentumnya ya. Jadi dengan kata lain, di sini saya bisa menuliskan sebagai kappa T mu nu. Ya. Kita kembali dapatkan persamaan medan Einstein dari variasi aksi Einstein-Hilbert. Nah, di sini yang penting adalah yang cukup penting bahwa kita sudah mendefinisikan bentuk baru dari tensor energi momentum. Ya, tensor energi momentum kita definisikan bentuknya seperti ini ya. Atau kalau bisa saya tulis ulang ya di sini T mu nu ini bisa ditulis sebagai ya ini simpelnya aja langsung ya tadi 2 per akar minus G ya mengalikan variasi dari akar min G Lm terhadap G mu nu kontravarian. Nah ini hasilnya persis sama seperti apa yang ada di dalam sini ya. Nah, di sini kita punya bentuk baru dari tensor energi momentum. Kalau Anda ingat, sebelumnya kita mendefinisikan tensor energi momentum itu dari apa? Dari teorema Noether ya, dari hukum konservasi. Ya. Dan kalau di UTS, saya memberikan satu soal di mana pada kasus medan elektromagnetik, medan Maxwell, tensor energi momentum yang dikonstruksi dari teorema Noether itu tidak selalu simetrik, ya, tidak selalu simetrik. Nah, tapi tensor energi momentum juga punya sifat bahwa dia conserved, maka kita bisa menambahkan satu suku, ya, yang selama dia memenuhi konservasi, maka itu itu akan sama saja ya. Jadi tensor energi momentum itu tidak unik ya. Kita bisa lakukan transformasi dengan menambahkan suku, selama dia memenuhi konservasi maka it's fine. Nah, penambahan suku itu kita syaratkan untuk memperbaiki ketidaksimetrian. Jadi
tensor Maxwell itu kita dapatkan simetri setelah ditambahkan suku tambahan tadi. Alternatif lain dalam menurunkan tensor energi momentum adalah dari definisi ini, ya, definisi variasi Lagrangian meter terhadap metriknya. Anda akan dapatkan bahwa bentuk ini akan menghasilkan bentuk yang sama, akan menghasilkan tensor energi momentum yang sama dengan kalau Anda dapatkan dengan teorema Noether. Misalnya untuk kasus medan skalar misalnya ya, Anda akan dapatkan hasil yang sama. Kalau Anda terapkan ini untuk medan elektromagnetik, maka Anda akan dapatkan tensor energi momentumnya yang langsung sudah simetrik. Ya. Jadi keuntungan menggunakan definisi ini dalam menurunkan tensor energi momentum adalah bahwa tensor energi momentum yang didapatkan di sini itu dijamin simetrik. Karena dia didapatkan dari variasi Lagrangian materi terhadap tensor metrik ya. Di mana tensor metrik ini pasti simetrik ya. Jadi tensor energi momentum yang didapatkan dari variasi ini, dari formalisme ini dijamin pasti hasilnya langsung simetrik. Oke, jadi ini adalah bentuk yang bisa juga Anda gunakan untuk menurunkan tensor energi momentum. Baik, jadi dengan hasil ini maka kita sudah tunjukkan top down approach dalam penurunan persamaan medan Einstein ya. Ini juga Einstein field equation ya. Jadi ya ini sekadar alternatif lain saja dalam memandang bagaimana persamaan Einstein itu bisa diturunkan ya. Saya kira saya bisa akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan sinkronus, kita bisa mulai masuk ke dalam pembahasan misalnya mencari solusi eksak dari persamaan tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.